Halo friend, balik lagi ke channel Talk P2P, tempat kalian bisa mengeluarkan semua unek-unek kalian tanpa harus takut dihakimin. Kita masih ada di sekitaran GBK nih, kayaknya kita cukup lama di GBK ya. Dan kali ini kita ketemu sama salah satu narasumber yang mau berbagi kisahnya sama kita. Kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Ocha. Kak Ocha. Kak Ocha habis lari atau gimana? Mau main sama teman. Mau main sama teman ya? Oke. Berarti tinggal di Jakarta Pusat? Enggak, aku di Tangerang. Tangerang mana nih? Di Tangerang pokoknya. Di Tangerang pokoknya. Tapi jauh juga lumayan ke Jakarta ya? Akses transportnya gampang sih kalau ke Jakarta kan dibanding ke BSD atau ke Gading Serpong. Jadi mending ke Jakarta aja. Berarti lu pakai kereta atau MRT Ya. dari Bundaran HI dong? Dari Lebak Bulus. Oh, lu dari Lebak Bulus. Ya. Berarti gojekan ke Lebak Bulus, MRT. Iya. Oke, cukup rumit juga hidup ini ya. Oke. Nah, Ocha, berarti lahir besar memang di Jakarta. Iya. Lahir besar memang di Jakarta. Di Tangerang. Oh, lahir besar di Tangerang. Iyalah Jabodetabek ya. Iya. Oke. Sorry friend, soalnya kan aku perantau ya, aku tahu Bogor, Depok, Tangerang itu Jakarta. Oke. Beda. Beda ya. Oke. Tapi Cak, kamu anak berapa sih? Anak pertama. Oh, paling besar. Iya. Berapa berkeluarga? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Kamu kelahiran tahun 99. Gen Z berarti ya? Gen Z. Oke. Gimana menurut kamu tentang bahasa kalau Gen Z itu cukup rumit memahaminya? Enggak juga sih. Sebenarnya biasa aja. Oke. Tergantung orangnya sih. Oke, berarti sebenarnya Gen Z itu ya kayak orang pada umumnya ya. Hmm. Nggak ada rumit-rumitnya ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kegiatan Ocha sendiri kerja, kuliah, selebgram atau punya bisnis pribadi atau apa nih? Aku konten kreator. Oh, kamu konten kreator juga. Iya. Oke, lumayan kita ketemu konten kreator juga ya. Oke. Kamu konten di bidang apa nih? Di YouTube, tapi khususnya di perwibuan Jepangan. Oh, kamunya wibu. Iya. Boleh di-spell nama YouTube kamu, siapa tahu mereka mau follow. Ada di Cleanson Studio. Oke, tapi emang kamu suka Jepang banget? Lumayan. Apa yang membuat Jepang atau wibu itu menarik buat kamu? Mungkin dari segi culture ya. Karena kan mereka kan termasuk negara maju. Maksudnya jadi kayak banyak lah, kayak misalkan sesimpel kebersihan dan perataan kota gitu kan. Di sana kan nggak pernah banjir ya. Iya benar. Beda sama di sini. Mungkin di sana nggak ada pohon sawitnya kali ya. Gitu. Banyak gitu. Agak galak ya nyinggung sawit. Jadi ya maksudnya banyak lah hal-hal positif dan unik yang lumayan menarik buat dipelajari. Pantes pembawaan lu ini Jepang banget ya. Enggak juga sih. Tapi Cak, juga sih. kerja di konten kreator, kesulitan sebagai konten kreator itu apa? Biar teman-teman yang lain tahu. Aduh, mungkin konteksnya dulu ya. Kalau misalkan baru mau mulai ngonten, pasti yang susah itu cari audiens. Iya pasti. Cari audiens, terus buat brandingannya kan kita pasti kalau bikin konten harus punya nilai jual kan. Iya. Maksudnya kayak ini konten yang kita bikin nih udah dibikin belum sama orang lain kayak Oke. gitu. Kalau misalkan udah kayak ada punya kesamaan, kita kan pasti harus punya satu nilai yang dimana konten kreator lain tuh nggak punya tapi kita punya. Iya benar. Nah itu tuh cukup buat eksplorasinya itu menurut aku cukup takes time ya. Apalagi kayak misalkan kayak aku di Jepangan pasti banyak banget dong media Jepangan gitu kan, gak Iya. cuma itu. Jadi ya itu gimana supaya bikin kita tuh punya apa ya, selling point supaya orang-orang tuh tahu oh kalau ini ingetnya ini gitu. Tapi lu udah berapa lama bekerja sebagai konten kreator, Cak? Kurang lebih 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Dan itu merintisnya pasti benar-benar sulit ya, karena kan ya lu nggak Iya, fokusnya di situ, berarti nggak ada pemasukan di awal nih. benar. Apa yang buat lu tetap stay dan buat nih ngejalani proses menjadi seorang konten kreator, Cak? Konsisten sih. Karena kalau ini nggak tahu ya, maksudnya dari awal kita ngonten tuh kalau gue mikirnya kayak nggak mikir income dulu sih, karena pasti nggak ada gitu. Maksudnya fair-fairan aja lah, kayak AdSense YouTube itu kan juga cuma receh ya. Iya benar. Nah jadi kayak fokusnya jangan ke income sih, tapi lebih ke gimana lu bisa growth sama lu punya
channel, lu punya personality, lu punya branding di media sosial sih khususnya. Oke. Cak, tapi yang aku lihat lu udah cukup paham dan lu udah cukup benar-benar pakai hati nih untuk kerja sebagai konten kreator. Gua penasaran, Cak. Ya. Konten kreator pasti nggak jauh-jauh dari hujatan. Benar. Lu pernah dihujat nggak sih? Pernah. Dan gimana perasaan lu? Ya nggak enak pasti, kesel mungkin pasti, tapi apa yang buat lu tetap bisa jalan seperti sekarang ini, Cak? Sebenarnya kan kalau misalkan konten kita misalkan nggak sesuai dengan nilai masyarakat ya, pasti kan orang-orang kayak apa sih kalau bahasanya anak Facebook kan ngegoreng ya, Iya. goreng di Facebook gitu. Kalau aku sih cuek aja ya, kayak karena kayak thank you banget itu justru jadi free engagement ya, jadi free engagement gitu. Toh juga selama itu nggak merugikan orang lain, maksudnya cuma sekadar perbedaan pendapat sih. Kalau aku sih cuek aja sih. Tapi ya emang kayaknya udah passion lu banget ya, Cak, jadi seorang konten kreator. Karena lu bener-bener bisa ngatasin semua masalah-masalah yang dialami para konten kreator. Amin. Karena jujur guys, kita ngemulai Talk P2P, bahkan mungkin kita belum selama Ocha ya, itu nggak segampang itu. Kayak mungkin teman-teman pada tahu akun kita pernah di banned ya. Untuk ngembangin akun itu juga nggak semudah itu. Kita harus mikirin ide, kita mikirin konsep, dan balik lagi kita udah merasa itu bagus, ternyata nggak semua orang juga suka. Jadi konten itu tentang pasar. Jadi please tolong hargain setiap konten kreator. Kalau memang konten yang nggak cocok sama kalian, it's okay, nggak masalah, tapi jangan dihujat. Karena sama dengan kalian tuh menyakitin perasaan konten kreator yang udah ngasih ide dan jiwanya di situ. Bener ya, Ca ya? Bener. Tiba-tiba gue jadi deep banget ya. Nah, tapi nih, Ca, gue mau nanya sama lu tentang yang tadi lo bilang di Indonesia kan nggak sawit. Kayaknya lu cukup ngikutin banget ya berita tentang banjir Sumatera itu. Tapi apa sih, Cak, dari lo sendiri yang menurut lo apa yang harus kita lakukan belajar dari pengalaman banjir di Sumatera yang itu memang benar-benar menurut aku sendiri bencana besar ya. Kalau lo sendiri melihat itu bagaimana, Cak? Ya itu bencana yang cukup besar ya. Kebetulan kemarin ini sih aku sama ada komunitas di komunitas aku, kita bikin charity stream. Kita sempat donasi juga ke sana. Ya cuma ya maksudnya sebesar apapun donasi yang kita kasih, ya kalau dari atasnya tone deaf, oh my god, ya nggak akan selesai gitu. Berarti ya harapan kita Sumatera cepat membaik ya, Cak ya. Iya. Dan semua elemen-elemen yang bertanggung jawab atas hal itu benar-benar bisa bekerja pakai hati. Karena nyawa manusia nggak bisa dibayar pakai anggaran ya. Iya betul. Oke. Terakhir nih, Cak. Ya. Insight positif apa yang bisa lo bagi buat friend-friend Talk P2P yang mungkin sekarang lagi ngalamin fase sulit atau mungkin di titik terendahnya, bagi sebuah mungkin statement-statement yang bisa ngebangun mereka, Cak. Kalau dari aku sih mungkin ini ya, kan kita nggak bisa ngarepin 19 juta lapangan pekerjaan ya. 19 juta lapangan pekerjaan ya. Jadi mending kita bikin lapangan pekerjaan sendiri sih. Kayak coba kayak ya mungkin sesimpel mungkin teman-teman ada yang baru mulai mau ngonten kan. Ya paling itu sih konsisten. Nggak cuma ngonten tapi buat apapun kerjaan yang lagi kalian kerjain atau yang lagi kalian mulai, yang jelas yang pertama harus konsisten. Terus jangan terlalu berharap dapat income berapa sih yang tadi aku bilang, karena kita harus ngebiasain diri kita dulu sih untuk melakukan hal itu terus menerus kan, makanya konsisten itu perlu gitu. Benar banget. Kayak sesimpel ini tips, mungkin tips aja kali ya buat teman-teman yang mungkin baru mau ngonten. Sesimpel kalian bikin kayak short atau clip itu di spam aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya kayak bisa kita mau nembak burung nih kan nggak mungkin cuma pakai satu peluru ya. Harus banyak gitu. Nanti mungkin satu ada yang kena, satu ada yang nggak kena. Rame, FYP. Nah itu mungkin bisa jadi pintu buat kalian, orang semakin kenal kalian gitu. Jadi kuncinya itu konsisten terus. Itu sih. Jadi ya. Untuk ukuran anak 99 dia cukup dewasa ya. Nah, tapi yang kamu bilang benar banget, karena balik lagi ya, ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita ngejar uangnya doang, ya itu pasti kita nggak bakalan lama jadi kan. Stres. Bener banget. Nah malah jadi masalah aja yang timbul. Jadi ya yang paling penting
lakukan apa yang Konsisten. sekarang bisa kalian lakukan dengan konsisten Dan jangan ngeliat angka. dan jangan ngelihat harta. Oh, berarti lu kalau nikah nggak nengok Enggak, jangan ngeliat angka. oh angka. Iya. Oke, dan jangan pernah lihat angka kalau saran dari Ocha ya. Tapi Iya. balik lagi ke kalian. Tapi ini bilang Ocha bener banget karena ketika lu lihat angka, yang ada kalau itu nggak achieve, lu pusing sendiri. Iya. Jatuhnya jadi Stres. stres, mental health atau apapun itu dan itu nggak baik untuk kalian juga. Iya. Oke, Ca, sekali lagi thank you udah mau berbagi Thank kisahnya you ya. sama Taufi Tufi. Ya harapannya Thank you. konten lu juga makin gede, Amin. lu nya juga bisa lebih menginspirasi banyak orang lagi. Amin. Doain juga semoga konten kita bisa ngimbangin konten lu ya. Enggak lah. Dan terakhir friend, sekian konten sama Ocha, banyak hal-hal baik ya, salah satunya tentang konsistensi karena nggak semuanya tentang angka. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, bye bye.